Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Windarto, pendamping sosial PKH Kecamatan Adimulyo. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pertemuan P2K2 di Desa Kemujan, kelompok 2. Pada kegiatan kali ini kita akan membuat pupuk cair organik bersama-sama dengan peserta PKH di Desa Kemujan. Kita akan dipandu oleh salah satu KPM. Silahkan Ibu perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Mintasi. Saya KPM dari Kemujan kelompok 2 di Adimulyo. Pada hari ini saya akan melakukan pembuatan pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang semestinya di rumah juga, seumpamanya ada buah-buah yang nganggur itu masih bisa dipergunakan, yang mungkin ya saya merasa sangat berguna buat ke depan, dikarenakan mencari pupuk sekarang susah dan mahal. Mungkin bisa sangat berguna buat ke depan, buat kelompok kami dan buat semuanya. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak caranya. Teman-teman, mari kita langsung untuk melihat proses cara pembuatan pupuk cair organiknya. Ya, lihat bahan-bahannya dulu Bu, apa aja Bu? Ini buah ya, apa aja sebetulnya bisa digunakan. Kalau di rumah punya pohon jambu, pohon mangga, pohon apa saja yang buah-buah sudah agak matang pun bisa kita manfaatkan. Apa sudah agak busuk masih bisa aplikasikan. Jadi lebih efisien Bu, ekonomis, kita nggak harus beli ya. Terus bahan selanjutnya ada susu cair. Terus di sini kita ada madu ya Bu, ya. Madu. Terus ada telur bebek 4 buah, 4 butir. Terus pelengkapnya jangan lupa ada molase dan E4. Karena ini fermentasian ya Bu, tidak bisa langsung diaplikasi, kita akan nanti menunggu waktunya. Untuk cara pertama kita bisa masukkan jus buahnya ya Bu ke dalam air yang sudah ya, ada airnya ya. Sebetulnya kalau untuk awalan lebih bagus air yang bersih ya Bu, jangan campur air yang kotor. Nanti kalau sudah ke aplikasi masih bisa dicampur di tongnya. Terus lalu kita campurkan madunya. Ini takarannya harus pas Ibu, nggak boleh kurang karena nanti biasanya nggak bisa ke aplikasi, tidak jadi. Untuk susu cair kita memakai setengah kaleng. Kalau yang sasetan juga bisa Bu, susu apa aja boleh. Kalau sasetan berapa saset kira-kira? Sasetan bisa 6 saset, jadi lebih mudah ekonomis yang kaleng kan. Satu ember harganya. Ini ya? Iya. 25 liter apa iya. Ini? Ini nanti ketemunya dia pupuknya itu biang. Jadi bisa seumpama mau disemprot diaplikasikan tambahkan air. Jadi tidak murni langsung kita semprotkan, tidak. Jadi ini biangnya Bu, masih bisa dioplos. Pakai air nanti begitu aplikasi ke tanaman. Mungkin bisa dibantu Ibu dituangin terus ya. Ya. Lalu telur bebeknya ya kita masukkan. Jadi ini memang benar-benar nanti unsur haranya bisa kembali. Saya sudah mengaplikasikan ini di tanaman, di sawah, ladang. Alhamdulillah selama ini panen ya maksudnya tidak mengecewakan lah, tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang dari hal zat kimia. Untuk E4 ini harus 1 botol karena memang dia takarannya harus pas, jadi tidak bisa separuh-paruh. 1 botol itu? Iya. Semuanya? Iya, karena biang ini Pak. Ini kan nanti bisa ditambahin air. Ini 1 botol takarannya, karena makanya saya bilang ini segini nanti, tapi bisa buat 1 RT itu bisa ini Pak. Itu ada yang jatuh. Bisa diaplikasikan 1 RT.
sayang ya Bu, tambahin air. Kocok. Cocok. Sayang. 16 ribuan ya. Hotel itu. Iya, agak mahal sampai 4. Dan naik berarti harganya. Iya. Mana itu kayunya jadi biar ibu ngaduk. Nah, untuk tetes tebunya juga sama. Satu botol juga. Ya, aplikasinya. Karena ada kawan yang membuat setengah-setengah jadi nggak jadi malah. Jadi takarannya harus pas. Enggak. Apa-apa. Ya ini sih. Susunya ngemasan kapan? Enggak masalah. Kalau bisa ya Bu, kalau bisa mau bikin itu pakai banyu leri. Ini kan karena nggak ada banyu leri pakai ini. Bagus lagi pakai banyu air leri ya. Lagi banyu leri. Ini kan Leri nanti itu pembuahan. bekas cucian beras ya. Nanti bisa dicampur banyu leri, nggak apa-apa. Penuh Bun. Nah fungsinya bawang putih sama bawang merah itu buat akar. Nah terus buat walang sangit itu bisa fungsinya. Ini diaduk-aduk. Ya diaduk-aduk sampai merata. Bawang putih. Nanti dioplos lagi, nggak apa-apa, nanti dioplos lagi tambahin. Ini karena kepenuhan ya. Jadi kita sayang kalau pada tumpah ini. Bak kali ya, bak gede. Kepenuhan Tadi tong tadi bak gede. embernya. Bawang putih bosok kapan? Enggak, bersih Bu, nggak ada. Ya Ini kebetulan. ini apa Bu? Ini bahan terakhir saya lupa. Ini bawang putih dan bawang merah. Itu nanti di blender dulu. Kalau di rumah punya bawang putih jelek-jelek, bawang merah jelek-jelek jangan dibuang Bu, dikumpulin aja. Secukupnya atau ada Enggak takarannya? ada takarannya dia memang. Berapa ke? Seprapat seprapat. Seprapat. Iya, ini karena kan pakai kuper jadi sedikit nggak keluar airnya sih. Diaduk aja Bu ya, biar rata. Molasenya biasa di bawah itu nempel. Ini padahal pakai telur kan nggak Bu Amis. Nah pemakaian ini itu waktu kita nyebar mulai tumbuh itu semprot pakai ini. Jadi kan ini juga buat perangsang akar, juga buat apa? Menghandle hama Di tanah. hama di tanah. Nanti itu. Nggak lama-lama paling 5 menit lah. Biasanya kemambang bahkan gabuk. Gabuk iya. Makanya kan biasanya dirambang sing gabuk mingkeme kan nggak munggah. Nah, itu kan Bisa jadi penyakit. Iya. Emang tukul cuman nanti di padinya nggak Iya. bagus. Ini selain untuk pupuk padi bisa untuk Oh, tanaman tanaman lain. liarnya Pak, Bisa. baik lain-lain. Pokoknya Cabai, khusus kayak tanaman. tomat, bisa. Ini habis ini diaduk-aduk Bu, lanjut tahap Nanti selanjutnya ya, gimana? ya ini langsung disimpan di botol. Ya apa aja boleh, ember yang penting rapat selama Tetap. 1 minggu. Tapi Iya. sering dibuka. Tapi karena ini kalau nggak ada sering dibuka. gasnya, jadi sering dibuka, tutup, dikontrol. Kalau nggak meledak dia keluar, karena ngegasin fermentasian. Ini bisa buat apa aja, buat pohon pisang juga bisa. Akarnya paling daunnya. Apa nih? Nyemprot Seluruhan. Lanjut Kalau pengaplikasian. sawah tuh tadi kan suamiku bilang sebelum tandur, sawah disemprot, tanahnya disemprot. Lah winia sebelum ditandur disemprot lagi. Nah begitu nanti sudah selesai diaplikasikan di tanah. Jadi tanah itu unsur haranya sudah bagus karena ini sudah lengkap. Sudah ada NK, ini sudah ada. Ya kalau misalkan yang kalau bisa sebelum tanam disemprot pakai ini. Iya memang harusnya. Jadi tanahnya itu unsur haranya terjaga. Jadi Iya. ini kan untuk menghandle hama yang masuk kayak misalkan kayak hama wereng. Kalau sini pakai Ulek Iya, kayak nanti ulek kalau- bisa di dalam ulek. Ya itu dia kan gini, anu Mbah, selama ini kan sawah, tanah itu sebetulnya gini. Yang namanya tanaman apapun lah. Bukan hanya padi, tanaman apa saja, yang penting itu tanah. Kalau tanahnya unsur haranya lengkap, seimbang seperti manusia, kita nggak kekurangan kalsium, nggak kekurangan vitamin, nggak kekurangan mineral, itu insya Allah tanaman apapun itu sehat. Itu yang dijaga itu sebetulnya. Cuman kan selama ini kita maksudnya hanya terfokus sama yang zat-zat kimia. Sebetulnya zat kimia itu malah merugikan tanah karena seperti kayak unsur haranya itu hilang.
kayak cacing. Cacing itu kan berharga buat tanah, tapi karena kena kimia mati kan, jadinya tanah itu jadi gersang. Ini nanti fungsinya bisa buat pemasok atau untuk unsur tanahnya itu jadi terjaga, terisi. Cara penyemprotannya Penyemprotannya yaitu 1 tank berapa? Kalau tank kasih 1 gelas. 1 gelas 1 tank. Oh, Jadi berarti ini irit. awet, irit, Iya, iya. makanya ini Nanti saya kalau bilang buah. udah setengah, itu dikasih air lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, iya. Ini kan nanti Ini kan kan bikin biang. ngenap biangnya ya Bu. Nah nanti kita tuang terus masih ada separuh umpama ya. Ditambahin air lagi, kita tutup lagi masih bisa dia Pak. Oh, Masih bisa. iya. Berarti Ya intinya memang harus rajin. iya, Bu. pembibitan Nah, kan kadang- terus tanah Iya. yang gitu ya, Ya, semprot. nanti Terus setelah nanti setelah tanam, ditandur, iya, berapa aplikasinya berapa hari? Habis tandur Ya habis tandur 5 hari. 5 hari semprot. Tambahnya seminggu. Terus nyemprot maning ke 20 hari ya? Iya, ke 20 hari semprot. Terus Gitu. panen. Iya, iya. Nah, ini Betul. Bu saya nyaranin bilang sama Bapak tuh masalah pembibitan. Kalau di sini kan kebanyakan sering pada kena pereng. Iya. Nah, pereng itu dikarenakan dari pembibitan. Pembibitan kita semuanya Ajik. cerang, Iya. apa Nggak nampak, ganti-ganti. apa mikongga. Itu yang jadi kalau Hamanya- pereng itu udah kenal. Hamanya sudah Nah, kenal makanya dengan kita kan bibit disarankan padi. Bibit Jadi padinya tahan. yang beda yang lain lagi. Variasi. Iya, Variasi. variasi Iya. jangan bibit itu terus. Terus. Iya. Nah, Tuh. Saya juga sudah mengaplikasikan ini dikarenakan tempat garapan yang digarap itu kan tinggi. Untuk debit air itu sangatlah langka. Biasanya saya kalau pakai bibit padi biasa, cireng atau mikongga nggak pernah bisa tandur karena baru di traktor wis kering. Jadi nggak bisa tandur. Tapi alhamdulillah saya belajar juga dapat. Jadi ternyata bibit padi juga mempengaruhi. Seumpama kita musim cuma 2 musim di Indonesia Bu, ada musim hujan dan musim panas kemarau. Jadi kalau kita kemarau itu persiapan bibit padi cari yang memang tahan dengan maksudnya tahan dengan tidak ada air. Dalam arti seperti itu, air sedikit masih bisa panen. Sedangkan musim rendeng kita cari yang tahan dengan hama yang banyak air seperti bereng dan lain-lain. Itu saya sudah mengaplikasikannya. Alhamdulillah memang semenjak saya mencoba dan mengganti bibit itu, panen tidak kalah dengan yang lain. Yang sudah saya coba itu kayak Cibagendit, kemarin Tari Mantap, Jumbo, Super, dan satu lagi Cakrabuana yang kemarin itu panen. Tapi memang hasilnya tidak kalah sama yang lain, boleh ditanyakan sama kawan-kawan di sini. Itu perbandingannya kemarin sawah 120 bisa keluar 100, ambil 13 ketemunya. Berarti kan bisa melebihi ya, Jen, ya. Itu aplikasinya ini memang ya juga bibit padi itu. Selama ini sih tidak pernah bisa panen, cuma bisa bayar traktor, kamu nggak bisa tandur. Jadi ya harapannya ke depan bisa sangat berguna, nggak cuma buat kita, buat yang lain juga gitu. Karena kan ilmu tidak akan berguna kalau tidak tidak dipakai satu kedua, tidak kita bagikan ke yang lain, jadi sangat berguna. Mungkin itu aja. Setelah ini nanti tolong botol ya, botol galon, ini aja dulu. Dan nanti tutup. Ya udah. nah, iya. Setelah ini nanti ditutup rapat ya Bu. Nanti mana tutupnya sini? Hah? Tutup rapat. Plastik. Apa? Enggak itu nanti Ini rapat kan ditutupin. biar kayak laler. Enggak main celok. Maksudnya kalau masuk itu percuma. Coba itu diterus ke sini tuh. Ntar taruh galon. Jadi apa? Kumannya masuk. Iya, iya. Oh, kalau dikancoki lalat. Iya. Tunggu botol apa? Yang penting ini ya, rapat aja ya. Iya. Nggak harus Lah nanti tetap sewaktu-waktu dibuka, karena ini kan nanti nguap. Kalau nggak dibuka, 3 hari sekali Meledak. buka. ledak, memang Buka ledak. aja, buka keluar buatnya. Cuman kayak gini aja butuh tutup lagi. Hanya seperti itu biar udaranya keluar, ya uapnya keluar, hanya itu aja sih. Kita tunggu sampai 1 minggu. Terus bisa diaplikasikan ke tanaman. Lah untuk aplikasi, seandainya kita punya kolam ikan di rumah Bu, ini 1 gelas takarannya untuk 1 tangki 16 liter. Bisa dicampur airnya tambahan air kolam boleh masuk, air cucian leri bisa masuk, air kelapa muda bisa masuk. Kalau buat tambah itu memang di situ ada unsur-unsur yang sangat berguna buat tanaman. Shh, nanti
Kalau untuk hama nanti bisa diaplikasikan, tambahannya ada. Kalau untuk hama bisa diaplikasikan, umpamanya kayak kemarin ulet atau walang ya. Saya coba kemarin ternyata pakai daun sirsak. Daun sirsak kita haluskan, kita menyemprot, kita airnya itu kan ya kita saring, masukin buat semprotan, itu sudah efektif. Jadi alhamdulillah saya selama ini itu apa namanya pari itu jadi organik benar-benar Bu, tanpa ada obat-obatan semprotan zat kimia. Jadi semoga kalau dengan ini kita bisa sehat, maksudnya sehat Bu, karena zat kimia itu ternyata pengaruh untuk padi tersendiri, terus kita konsumsi itu pun ada pengaruhnya, paling tidak berapa persen tetap ada pengaruhnya di badan kita. Jadi kalau kita mulai sekarang mencoba organik, mudah-mudahan 100 tahun ke depan kita masih bisa sehat, alhamdulillah, amin. Amin. Untuk mungkin seperti itu saja. Atapnya udah selesai nggih? Nggih. Kita tahu nanti tunggu 1 minggu yang akan datang bisa kita diaplikasikan. Demikian tadi cara pembuatan pupuk organik cair yang dipandu oleh Ibu Sri Mintarsih. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Untuk teman-teman yang menonton juga bisa bermanfaat. Saya akhiri video ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.